Oke teman-teman, selamat sore. Kali ini kita sedang berada di KTH Lestari, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, di mana KTH Lestari ini adalah KTH yang produksi pupuk vermikompos casting. Ini dimana kita ketahui pupuk vermikompos casting sangat bagus untuk diaplikasikan terhadap tanaman. Sebelum kita bincang-bincang dengan salah satu pengurus KTH Lestari, Pak Jainal, sebelumnya kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, melaporkan dari kawasan Bumi Wonosalam. Ini adalah salah satu kegiatan dari kelompok Tani Hutan Lestari di bawah naungan atau bimbingan Dinas Kehutanan CDK Nganjuk, Koordinator Wilayah Kabupaten Jombang, melaporkan bahwa salah satu kegiatan daripada kelompok Tani Hutan Lestari, salah satunya di antara sebagian kegiatan yang ada, salah satunya adalah budidaya cacing. Ini alhamdulillah kita mendapatkan dukungan dan bimbingan dana dari Bank Syariah Indonesia dan juga BSI Maslahat. Secara kebetulan kami mendapatkan tambahan modal untuk usaha budidaya cacing dan vanili. Ya, ini yang kita sampaikan pada saat ini adalah masalah budidaya cacing. Ini berawal dari ada peternak sapi perah yang mengeluh untuk membuang kohe atau kotoran hewannya. Alhamdulillah kita menemukan cara, yaitu dengan budidaya cacing. Keuntungan daripada si budidaya cacing adalah satu, kita bisa menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran hewan atau yang notabene kotoran hewan sapi perah tersebut yang biasanya dibuang ke sungai atau dibuang ke kebun sehingga mengakibatkan pencemaran. Alhamdulillah kelompok Tani Hutan Lestari menemukan cara, yaitu dengan kita buat vermikompos melalui media cacing. Seperti ini contohnya yang sudah kita mulai sejak 4 atau 5 bulan yang lalu. Alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Kita mendapatkan dua keuntungan, satu dari pupuknya itu sudah lumayan harganya, kemudian yang kedua kita mendapatkan hasil dari cacingnya. Nah, keuntungan daripada pupuknya ini alhamdulillah, yang biasanya kalau pupuk itu kita untuk buat bokasi itu melalui proses yang begitu panjang, tapi melalui media cacing ini alhamdulillah cukup dengan waktu 1 bulan atau sampai 1,5 bulan sudah bisa diaplikasikan ke semua tanaman, sudah tidak terkontaminasi oleh jamur. Alhamdulillah kita praktekkan beberapa tanaman seperti durian, vanili, dan tanaman-tanaman sayuran yang lain. Alhamdulillah luar biasa pertumbuhannya. Nah, ini yang pakai model vermibag, artinya apa? Satu kolam ini lebarnya 1 meter rong tengah, panjangnya alhamdulillah kita bisa membuat sekitar 60 meter. Namun 60 meter itu kita bagi 4, yaitu 15 meter 15 meter, dengan harapan apa?
Jadi nanti 15 meter satu kolam itu panennya tidak berbarengan. Kalau kita panennya bareng, tentunya kita akan repot sendiri. Makanya kita buat 4 tahap. 15 meter kita isi, 15 meter kita isi, kemudian panennya bisa bergantian. Ini contohnya beberapa yang sudah jadi vermikompos yang awalnya itu dari kotoran hewan yang masih mentah, warna hijau kekuningan seperti itu. Nah, baunya luar biasa, sedapnya. Nah, ini sudah diproses melalui cacing, akhirnya sudah menjadi pupuk yang sudah jadi ini tanpa dibuat bokasi. Ini sudah diorek oleh cacing yang alhamdulillah ini makhluknya Gusti Allah yang satu ini sangat membantu untuk si proses pembuatan pupuk vermikompos. Ini cara penyampaian. Contohnya seperti ini cacingnya yang tugasnya mengurai daripada pupuk tersebut. Nah, ini contohnya luar biasa. Dia panennya diambil dari yang atas dulu karena apa? Ini nanti kalau kita panen semua akan mengakibatkan cacing itu stres. Tuh makanya kan dibuat sedikit-sedikit. Nanti kalau kan cacing nanti langsung makan itu mengurai pupuk yang bawahnya paling atas ini sudah jadi kita ambil duluan tuh, kita ambil duluan, kemudian tinggal langsung ke bawah. Setelah itu nanti kita masuki lagi kohe yang baru, dia akan berproses lagi begitu seterusnya. Tuh, ini caranya diambil sedikit-sedikit, pakai alat seperti ini. Ya, ini pakai alat khusus ya, ini made in sendiri ini ya. Nah, ini ditinggal cacingnya. Nah, ini dia tinggal, kemudian dia akan berproses lagi. Kalau kita ambil semuanya, dia akan stres. Kalau stres kita yang susah. Wes petugasnya juga stres, tenaganya stres, cacingnya juga stres. Nah, ini dimasukkan ke kereta dorong. Nah, roda 3 namanya kereta Oh, dorong. yang berarti yang sudah dipanen itu langsung bisa dihabiskan ya? Alhamdulillah untuk pupuk yang melalui proses cacing ini langsung kita aplikasikan ke semua tanaman bisa. Ini sudah diproses secara alami oleh cacing. Makanya makhluknya Gusti Allah yang satu ini luar biasa. Sangat membantu daripada si makhluk hidup yang satu namanya manusia. Kalah dengan cacing, tidak ada bandingannya ini. Bagi yang mau mencoba, monggo bisa datang langsung ke kelompok kami, kelompok Tani Hutan Lestari yang ada di Wonosalam, Jombang. Ini produksi cacing ini di KTH Lestari, Wonosalam, Kabupaten Jombang. Nanti kita cukupkan nomor kontaknya untuk pemesanan bisa langsung ke beliau. Saya sudah mencoba dan buktikan hasilnya. Nah, nanti kita tunjukkan pupuk yang sudah jadi Pak Jenal. Siap, siap, siap. Wah, mantap ini. Berarti kelompok tani lestari terus ada pendampingan dari JDK oleh Hancur Pak Senul ya. Dan ini adalah pendamping dari kelompok tani hutan lestari yang selalu mendampingi dan memimpin KTH Lestari sampai saat ini, teman-teman. Lah, ibu kita juga mau mendorong ini, mencoba mendorong. Ayo, ayo, surung terus. Wah, ini luar biasa. Ibu pendamping kita yang satu ini luar biasa. Luar biasa. Ibu pendamping teladan ini. Terus untuk cara panennya gimana, Pak? Yang atas ini, ya ini dikeruk pakai alat cakar ayam namanya ya. Seperti ini cakar ini. Nah, dikeruk gini sedikit-sedikit,
diambil, cacingnya kita tinggal. Nah, ini cacingnya nanti dia bertugas untuk mengurai lagi yang bawah. Nah, ini cacingnya. Ini belum jadi pupuk, ini masih mentah, masih diurai oleh cacing yang lapisan bawah ini. Kalau yang atas sudah jadi. Pak Zainal, keuntungan dari pemakaian pupuk cacing ini apa saja Pak Zainal, termasuk dampak terhadap tanaman dan lingkungan Pak Zainal? Ada 4 keuntungan menurut KTH Lestari. Satu, kita bisa menyelamatkan lingkungan dari limbah kotoran hewan tadi. Yang kedua, kita mendapatkan hasil nilai uang yang cukup lumayan dari pupuknya. Yang kedua, kita mendapatkan nilai uang dari cacingnya. Yang keempat, kelompok kalau sudah punya kegiatan semacam ini tentunya tidak akan merambah ke hutan. Yang kelima, bisa mengangkat tenaga kerja, atau bisa paling tidak tetangga kanan kiri bisa ikut bekerja di sini walaupun tidak banyak, sementara 2 atau 3 orang setiap hari. Ternyata selain dampak positif terhadap tanaman dan lingkungan, ternyata dari pengolahan pupuk cacing ini berdampak juga dengan masyarakat sekitar, bisa menyerap tenaga kerja dan bisa mengatasi limbah kotoran sapi yang selama ini mencemari lingkungan di sekitar desa Wonosalam ini, Pak Zainal ya. Ya, akhirnya kena pasal lingkungan hidup, diobjak orang, di demo orang. Akhirnya alhamdulillah KTH Lestari bisa mengatasi tersebut. Oh iya, dari awal naruh pupuk mentah sampai menjadi pupuk yang siap diaplikasikan itu membutuhkan berapa lama, Pak? Kalau yang model kayak gini, ini 1 sampai 1,5 bulan sudah bisa dipanen. Ya, bisa dipanen. Nih. Nah, ini sebenarnya keuntungannya lagi kalau pakai pupuk ini, gitu. Ini perlu kita sampaikan juga yang lebih penting sekali. Cacing itu di pupuknya ini dia ada telurnya. Ini sebenarnya ada telurnya. Ini kalau kita bertahan lama, dia akan letas telur itu, akan menambah populasi daripada cacingnya. Namun karena ini kita pakai model yang cepat 1 bulan, berarti di pupuk ini ada kandungan telur daripada cacing. Lah keuntungannya apa kalau kita masukkan ke tanaman, kita aplikasi ke tanaman, dengan demikian berarti telur cacing nanti akan bertelur, kemudian dia akan membantu penguraian pada pupuk dan tanah, gitu. Akan menambah kesuburan daripada tanaman tersebut. Ini keuntungannya. Ini di pupuk ini masih ada telurnya ini, masih ada telurnya, telur cacing. Dia suatu saat akan menetas dan nanti kalau sudah diaplikasikan ke tanaman, dengan demikian dia akan membantu mengurai daripada pupuk tersebut kepada tanaman. Seumpama kita aplikasikan ke pohon alpukat atau pohon durian, itu berapa bulannya per pohonnya? Nah, kalau durian 3 tahun ini kita per 10. Artinya apa? Kalau durian minimal 3 kilo, minimal durian umur 3 kilo kan 3 tahun ya. Karena awal kan waktu tanaman awal kan sudah ada pupuk dasar. Nah, sudah ke 3 tahun ke atas itu berselang 10 kilo. Artinya kalau umur 3 tahun berarti kita dikasih 30 kilo. Nanti umur katakan 4 tahun ya kita dikasih 40 kilo dan seterusnya. Maksimal 40 kilo aja lah. 40 kilo aja. Nah, 1 tahun ya berarti sekitar 10 kilo. Ya 10 kilo kenaikannya. Nah, terus cara pemupukannya adalah awal penghujan dan akhir penghujan. Oh ya, Ya, itu cara pemupukan masalah pupuk kandang atau pupuk kompos. Ya. ini tadi kita sudah lihat-lihat prosesnya, kemudian kita lihat yang contohnya sudah ditiriskan, Pak. Oke, monggo. Nah, ini proses opnam, teman-teman. Ini yang
sudah panen ditaruh di sini untuk ditiriskan atau diopnam selama kurang lebih 2 minggu. Nah, ini pupuk yang sudah dikemas, baik yang masih dalam karung atau di dalam kemasan. Untuk kemasannya ini 5 kilo, per kilogramnya dijual dengan Rp3.000. Untuk teman-teman yang order bisa menghubungi nomor WA ini, Pak Zainal, KTH Lestari, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Nah, itu tadi teman-teman proses awal dari mulai pembuatan, mulai menaruh pupuk kandang yang masih mentah, proses pemanenan, dan proses opnam sampai dengan proses packing. Untuk teman-teman yang mau order bisa langsung ke nomor di bawah ini teman-teman ya, langsung ke KTH Lestari, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Terima kasih waktunya Pak Zainal, Ibu pendamping dari KTH Lestari. Terima kasih menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan sukses terus untuk KTH Lestari, terus semangat dalam menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, terus semangat dalam sedekah oksigen untuk kelangsungan hidup anak cucu kita nanti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam lestari.